semuanya, kembali lagi bersama kami di siaran Ayo belajar bahasa Inggris. English is fun, English is easy. Oke, hari ini kita punya tema lain lagi nih teman-teman. Mungkin teman-teman udah mulai mengikuti kita dari masih membahas fun learning, learning with AI, adverb of frequency and time, tenses, dan lain-lain nih materinya. Hari ini kita akan membahas materi yang tidak kalah insightful lagi nih teman-teman. Mungkin buat teman-teman udah banyak yang mengenal materi inilah ya Wira ya. Kayak ini udah materi yang sangat-sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kosakatanya juga pasti teman-teman udah familiar. Cuman untuk teman-teman yang belum tahu dan biar lebih paham lagi, hari ini kita akan jelaskan lagi nih. Apa nih materi kita hari ini Wira? Oke, nah jadi materi kita pada hari ini itu adalah mengenai tentang vocabulary building teman-teman. Jadi karena tadi itu ya Aurora juga bilang bahwasanya ada something ataupun kata-kata yang mungkin dari tema ini teman-teman udah pada kenal ataupun sudah familiar. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, itu bakal kita kasih tahu seperti itu. Nah, itu kita namakan sebagai vocabulary building atau kita akan memperkaya kosakata teman-teman di rumah tentang bahasa Inggris seperti itu. Nah, mungkin kita langsung aja untuk materinya, yaitu adalah my family seperti itu. Jadi di sini kita akan belajar nih kosakata yang ada di dalam tema my family ataupun bagaimana caranya kita menyebutkan misalnya ayah, ibu, kakak, adik, nenek, ataupun bibi, ataupun saudara dalam bahasa Inggris seperti itu, Aurora. Oke, itu dia tadi pengenalan singkat dari Wilayah. Hari ini teman-teman, kita akan membahas tentang dua terms of family. Yang pertama kita punya nuclear family atau keluarga inti. Kemudian yang kedua kita punya extensive family. Yang pertama nih teman-teman, take a look at the picture. Di sini ada ayah, ibu, dan anak-anaknya. Nah, teman-teman, ini merupakan struktur dari nuclear family, consisting of father, mother, and their children. Nah, teman-teman bisa sambil perhatikan ya bagaimana cara kita membacanya, bagaimana cara kita mengucapkan kata-kata ini dalam bahasa Inggris. Akan saya ulang-ulang, jadi teman-teman bisa sambil belajar nih teman-teman di rumah. Jadi nuclear family atau keluarga inti itu yang pertama terdiri dari ayah atau father. Father, ayah atau father. Kemudian ayah menikah dengan ibu. Ibu kita sebut dengan mother. Kemudian di sini, nah, anak dari ayah dan ibu disebut dengan their children. Aku mau teman-teman di rumah membayangkan nih kalau seandainya teman-teman adalah a part of this family. Jadi teman-teman adalah anggota dari keluarga ini nih, anggota inti dari keluarga ini. Jadi di sini anak dari Pak Izan dan Bu Lisa ada 3. Ada Jenny, teman-teman kita sebut saja You ya. Jenny, You, dan Alpha. Nah, You punya saudara. Jadi teman-teman punya saudara nih. Saudara teman-teman disebutnya apa? Yang pertama, kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutkan saudara dalam konteks perempuan dan laki-laki itu berbeda ya teman-teman. Untuk perempuan kita tidak gunakan kosakata yang sama dengan untuk laki-laki. Jadi misalnya teman-teman punya saudara perempuan, sebutnya sister. My sister, saudara perempuan saya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita kan bisa menggunakan kata-kata seperti kakak, abang, dan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi di bahasa Indonesia kita juga menggunakan kata adik untuk saudara yang lebih muda. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris kita tinggal menambahkan kata little di belakang sister dan brother. Jadi my little sister, my little brother itu untuk adik. Tinggal disesuaikan lagi aja adik perempuan atau adik laki-laki. Nah, kemudian You punya saudara laki-laki yaitu Alpha. Tadi kan kalau memanggil Jenny itu sister. Kalau memanggil Alpha kita tidak gunakan sister lagi teman-teman. Walaupun sama-sama saudara kita, tapi karena gendernya berbeda, Jenny ini perempuan dan Alpha ini laki-laki, kita gunakan brother. Jadi my brother, abang saya istilahnya seperti itu ya, saudara laki-laki saya gitu. Jadi kita ulang lagi, nuclear family atau keluarga inti terdiri dari yang pertama ada father atau ayah, kemudian ada ibu atau mother, anak-anak mereka, You yang adalah kita, kemudian Jenny, sister, dan juga Alpha, brother.
Oke. Nah itu tadi ya teman-teman ya, a nuclear family, keluarga inti atau keluarga kecilnya ya dari suatu keluarga yang besar seperti itu. Nanti kita bakal lihat lagi nih perbedaan nuklir sama extensive family tadi itu ya, apa sih perbedaan antara kedua terminologi ataupun dua jenis keluarga itu seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut nih ke extensive family, kita mau teman-teman itu bernalar sedikit seperti ini. Jadi sini ada pertanyaan nih. Apa hubungan ayah dan ibu di dalam nuclear family seperti itu? Mungkin kita tahunya oke, ayah sama ibu menikah seperti itu. Tapi di dalam bahasa Inggris itu sebutannya apa ya? Hubungan antara ayah dan ibu itu seperti itu. Kemudian hubungan saya, you dengan Jenny dan Alpha itu apa? Tadi sudah disebutkan sama sama Aurora juga ya, bahwasanya you dan juga Jenny dan Alpha itu adalah saudara seperti itu. Tapi di dalam bahasa Inggris itu gimana sih cara kita nge-pronounce ataupun menyebut atau melafalkannya seperti itu. Yang terakhir, hubungan ayah, ibu dengan anak-anaknya itu kita sebut sebagai apa? Jadi di sini teman-teman ya, selain kita mengenal misalnya ini nih ya, selain kita mengenal bahwa ada father, ada mother, kita juga harus ada mengenal yang namanya relationship mereka seperti itu, oke? Hubungan mereka, relationship mereka. Nggak hanya kita tahu, oke, ini ibu saya, oh tapi ini abang saya, tapi juga harus mengetahui relationshipnya seperti apa, in extent seperti itu. Jadi mungkin langsung saja ya kita bakal latihan lagi di sininya. Anggap aja ini soal latihan ya teman-teman ya di rumah. Oke, yang pertama, kita tadi ditanya ini bernalar apa sih hubungan antara ayah, ini Pak Izan, sama Ibu Lisa di sini, the mother seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat kan tadi ini Pak Izan sama Bu Lisa itu kan menikah seperti itu. Nah, mungkin di mata kita, di mata anak mereka itu mereka adalah ayah dan ibu. Tetapi relationship mereka itu adalah suami istri seperti itu. Jadi suami dan istri. Di dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai husband and wife. Ya, husband itu untuk ayah, kemudian wife itu untuk ibu, istri artinya. Jadi hubungan antara Pak Izan dan juga Bu Lisa, ayah dan ibu adalah suami istri seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih hubungan antara Jenny, you dan juga Alpha itu apa hubungannya seperti itu. Oke, kita tahu mereka itu adalah saudara seperti itu. Nah, berarti Jenny, you dan juga Alpha itu kita bisa bilang adalah saudara ya. Di dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai siblings. Iya, siblings. Oke. Siblings. Oke, ini langsung aja ya sesuai dengan kalimat yang ada di sini, kata yang ada di sini, sibling seperti itu. Jadi saudara itu adalah siblings. Jenny dan Alpha are my siblings ya. Jenny and Alpha are my siblings. Jenny dan Alpha adalah saudara saya seperti itu. Jadi siblings ya, saudara itu seperti itu. Nah, kalau misalnya nih antara ayah tadi ya, pertanyaan ketiga, antara ayah, ibu dan juga anak-anaknya itu gimana relationship mereka seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tahu nih di mata kita ya, di mata you, kita menyebut paketan antara ayah dan ibu adalah sebagai orang tua seperti itu. Jadi Pak Izan and also Miss Lisa are my parents seperti itu, are my orang tua saya seperti itu. Dan orang tua itu bisa kita sebutkan sebagai ini, ortu ya, ortu itu adalah parent, oke? Nah, di sini juga krusial ya, teman-teman harus mengetahui bedanya parent dan juga parents with S. Jadi ada pluralnya di sini. Kalau misalnya parent ya, parent itu cuma mengacu ke satu orang aja. Jadi antara ibu ataupun ayah ya, ibu ataupun ayah, oke, satu orang aja parent. Tetapi ketika kita tambahkan S di sini, parents ya,
parents itu menjadi dua-duanya, udah langsung satu paket kayak gitu. Jadi ayah dan ibu, orang tua seperti itu. Nah mungkin ini yang beda juga ya di dalam bahasa Indonesia, bahwasanya ya udah kalau misalnya orang tua yang kita tahu ya udah orang tuanya itu adalah ibu ataupun ayah, regardless of their counts kayak gitu. Entah itu satu orang aja atau dua orang aja, tetapi di bahasa Inggris itu harus dispesifikkan seperti itu. Jadi harus menggunakan S kalau misalnya kita refer to ayah dan ibu satu paket seperti itu. Nah, terus gimana nih antara tadi nih ya parents, orang tua dengan si Alpha, Jenny, sama Yu itu gimana hubungannya? Kita bisa bilang itu mereka adalah anak-anak mereka ya, tadi udah disebutkan sama Aurora, anak-anak atau children. Children, oke? Children. Nah, kalau misalnya satu orang aja nih kayak gitu, misalnya Pak Izan sama Bu Lisa cuma punya kamu sebagai anaknya, cuma punya you sebagai anaknya, dan maka kita hanya menggunakan child karena cuma satu orang aja. Tapi karena ini ada tiga anaknya, maka kita menyebutnya sebagai children kayak gitu. Kok kenapa nggak pakai child, nggak pakai yang ini, kayak nggak sama kayak parent? Karena child di sini, di kata child ini itu adalah merupakan irregular noun. Jadi kita nanti bakal bahas lebih lanjut nih terkait noun itu apa, regular dan irregular itu kayak gimana. Tapi yang pasti yang bisa kita sampaikan di sini adalah child itu tidak mengikuti aturan S ataupun IS. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengatakan bahwasanya oke, Pak Izan sama Bu Lisa punya 3 anak, you can say Mr. Lizan and also Mrs. Lisa have 3 children, children, bukan 3 childs atau 3 child only, tapi 3 children seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tadi kita ulang lagi, antara Pak Izan dan juga Bu Lisa itu adalah suami istri, husband and wife. Kemudian antara Jenny, Yu, dan juga Alpha itu adalah siblings atau saudara, siblings, Kemudian untuk paketan ini, ayah dan ibu kita sebutnya sebagai orang tua atau parents, parents. Kemudian terakhir, hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya itu kita sebut sebagai children, children seperti itu. So Jenny, Alpha, and I are children of Mr. Izan and also Mrs. Lisa seperti itu. Di sini harapnya teman-teman juga mengerti ya, kayak hubungan antara tadi itu ya, antara Pak Izan, ibu dan ayah, kemudian hubungan brother dan juga sisternya seperti apa. Dan nanti kita ini baru perkenalan kecil-kecilannya, ini masih questionnya masih gampang seperti itu. Mungkin nanti di bagian extensive family kita bakal harus lebih konsentrasi lagi terkait hubungan-hubungannya mereka seperti itu. Oke, selanjutnya selain nuclear family, tadi kan teman-teman udah lihat juga bahwa yang akan kita bahas selanjutnya adalah extensive family ya teman-teman. Nah, kalau nuclear family dimulai dari ayah dan ibu atau hubungan suami istri atau husband and wife, untuk nuclear family ini kita mulainya dari grandfather and grandmother. Jadi dimulai dari nenek dan kakek ya teman-teman. Nah, apa yang membedakan ini dengan nuclear family? Kalau nuclear family tadi hanya keluarga kecil, ini itu bentuk lebih besar dari keluarganya. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas extensive family, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Ayo Belajar Bahasa Inggris. Kita melanjutkan pembahasan tentang family tree tadi ya teman-teman. Sebelumnya nih kita recall lagi kalau kita sudah membahas nuclear family atau keluarga inti. Nah sekarang kita akan membahas extensive family yang merupakan bentuk lebih besarnya lagi nih dari tadi nuclear family itu. Kalau nuclear family kita mulai dari ayah dan ibu, extensive family kita mulai dari grandfather and grandmother. Teman-teman mungkin udah familiar ya dengan kosakata ini sebelumnya, mungkin udah tahu apa sih itu grandfather, apa sih itu grandmother. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, take a look at the screen. Kita akan bahas ya teman-teman. Pak Dodi dan Bu Ayu menikah dan memiliki anak. Anaknya merupakan 2 orang anak laki-laki, yaitu Pak Nizar dan Pak Izan nih ya. Nah, jadi
Teman-teman tadi kan sudah membahas di nuclear family bahwa teman-teman merupakan bagian dari keluarganya Pak Izan nih ya. Nah, jadi ayah Pak Izan atau ayahnya teman-teman nih, ayahnya teman-teman merupakan disebutnya kakeknya teman-teman atau grandfather gitu ya. Ayo coba sambil dipelajari lagi pronunciation-nya. Grandfather, grandfather, kakek. Kemudian Bu Ayu, grandmother, 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 nenek. Kakek dan nenek menikah dan memiliki anak. Anaknya adalah Pak Nizar dan Pak Izan yang merupakan ayah dari teman-teman. Pak Izan menikah dengan Bu Lisa. Father marry mother. Mereka menikah dan punya anak yang tadi ya, Jenny, Yu, dan Alfa. Jadi kita adalah anak-anaknya Pak Izan dan Bu Lisa. Nah, Pak Izan tadi punya saudara namanya Pak Nizar. Jadi kita menyebutnya apa sih saudaranya ayah itu? Kalau tadi Pak Dodi dan Bu Ayu adalah nenek dan kakek punya 2 orang anak, ayah kita dan saudaranya ayah. Saudaranya ayah kita sebut sebagai paman dalam bahasa Indonesia atau om gitu ya teman-teman, mungkin udah pasti udah familiar. Tapi dalam bahasa Inggris kita tuh panggilnya bukan om lagi gitu ya. Kita panggilnya uncle, Uncle Nizar. Uncle Nizar menikah dengan istrinya. Kita memanggil istrinya dengan auntie atau aunt. Jadi saudara dari ayah kita adalah paman kita. Saudara dari father adalah uncle. Kita sebutnya uncle karena di sini saudaranya laki-laki. Kalau saudaranya perempuan jadinya pakai aunt ya teman-teman ya. Nah, uncle dan aunt memiliki 2 orang anak. Nah, jadi kira-kira mungkin nah ini udah nanti bakal ada pembahasan lebih lanjutnya juga nih teman-teman. Anak dari uncle dan aunt kita itu kita panggilnya apa? Apakah dia masih sibling ataukah bukan? Seperti itu ya, nanti ada pembahasannya juga nih teman-teman. Coba kita ulang lagi ya tadi. Grandfather, kakek, dan grandmother, nenek. Menikah dan memiliki 2 orang anak, yaitu father kita dan uncle kita. Masing-masing menikah dan memiliki anak mereka masing-masing. Oke, jadi tadi udah spill juga ya kayak nanti apakah nanti si Tia sama Tio ini anak kembar dari paman kita itu sebutannya apa? Apakah masih siblings kah atau kayak gimana sebenarnya penyebutannya di dalam bahasa Inggris seperti itu. Terus nanti hubungan antara orang-orang yang ada di sini itu seperti apa ya, seperti itu ya. Jadi kita bakal bahas nih di latihan yang berikutnya ini seperti itu. Nah, ini lumayan banyak ya pertanyaan yang bisa kita ajukan ketika kita melihat tadi nih, apa namanya, dari family tree ini seperti itu. Jadi yang pertama itu bertanya, apa sih hubungan antara kakek dan nenek? Terus hubungan bibi dan paman, ayah dan paman, ibu dengan bibi, kemudian hubungan kakek dan nenek dengan saya, Jenny, Alfa, Tia, dan Tio. Kemudian saya, Jenny, dan Alfa dengan Tia dan Tio. Kemudian hubungan antara ayah dan ibu dengan Tia dan Tio. Lumayan banyak ya, dan mungkin di teman-teman di rumah juga, aduh ini saking banyak aku nggak bisa konsentrasi gimana cara menjawabnya seperti itu. Worry not, karena di sini kita bakal sama-sama mengerjakan latihannya. Nah di sini kami bakal pindahin nih pertanyaannya di sini, langsung aja kita bahas. Nah, yang pertama, apa sih hubungan antara kakek dan juga nenek? Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, tadi udah disebutkan juga ya bahwasanya Pak Dodi ya atau Kak Dodi dan juga Nek Ayu itu mereka menikah. Kalau misalnya 2 orang menikah itu otomatis hubungannya apa? Suami dan istri seperti itu. Maka kita bisa sebut aja Pak Dodi dan juga Bu Ayu itu adalah apa tadi? Husband dan wife seperti itu. Jadi bisa kita tuliskan aja di sini husband ya, husband and wife seperti itu. Oke, itu hubungan antara Pak Dodi dan juga Bu Ayu. Nah, kalau misalnya bibi dengan paman kayak gimana? Kita lihat lagi ya, garisnya ini berarti kan Pak Nizar, uncle kita, ya paman kita itu menikah lagi dengan Bu Nita seperti itu. Berarti kan artinya kalau misalnya 2 orang tadi menikah artinya sama aja hubungannya itu adalah husband and wife seperti itu. Jadi hubungan antara kakek dan nenek dan juga bibi dan paman itu sama-sama husband
and Y seperti itu. Oke, nah harus sampai sini udah lumayan paham lah ya antara kalau misalnya ada dua orang menikah berarti itu mereka udah otomatis husband and wife seperti itu. Oke, mungkin kita bakal hapus biar lebih gampang untuk pertanyaan berikutnya. Nah, di sini kita ada pertanyaan ketiga. Apa sih hubungan antara ayah dan juga paman? Ayah juga paman seperti itu. Tadi dia disebutkan juga sama Aurora bahwasanya Pak Dodi sama Bu Ayu itu menikah dan juga punya dua anak, yaitu ada ayah kita, Pak Izan, dan juga ada Pak Nizar seperti itu. Berarti artinya karena Pak Izan dan juga Pak Nizar ini merupakan anak daripada Pak Dodi juga Bu Ayu, berarti artinya Pak Izan dan juga Pak Nizar itu artinya mereka saudara seperti itu. Nah, saudara itu berarti artinya mereka siblings tadi itu ya. Berarti Nizar dan juga Izan ini artinya mereka itu adalah siblings seperti itu. Di mana ya? Di mana kalau kita perspektifnya dari Pak Izan berarti Nizar ya. Nizar itu adalah brothernya si Pak Izan seperti itu, entah itu little brother-nya atau big brother-nya seperti itu, siblings, tapi di sini relationship-nya itu adalah brother seperti itu. Harus dispesifikin siblings-nya itu apakah dia perempuan atau laki-laki. Kalau laki-laki tadi brother, kalau yang perempuan itu sister seperti itu. Oke, nah kemudian ada pertanyaan keempat, itu hubungan ibu dengan bibi seperti itu. Berarti hubungan antara Bu Lisa sama Bu Nita itu kayak gimana seperti itu nih. Nih ya, nih. Seperti apa nih hubungannya? Teman-teman ada yang bisa nebak ini dalam bahasa Indonesia kita sebutnya sebagai apa? Antara Bu Lisa dengan Bu Nita seperti itu. Oke, nah kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai kakak ipar, oke? Kakak ipar. Kita bisa aja tulisan di sini kakak ipar ya, kakak ipar. Nah, gimana sih cara menyebutkan atau melafalkan kakak ipar di dalam bahasa Inggris seperti itu? Nah, ini katanya lumayan panjang, jadi kita tuliskan sebagai, nah ya, karena itu dia kakak ya, karena kakak perempuan, kakak ipar perempuan ya, kakak ipar perempuan. Kita menggunakan sister, oke? Kita menggunakan sister karena kalau misalnya kita lihat lagi nih, hubungan antara Bu Lisa sama Bu Nita itu kan sejajar ya, kayak gitu sejajar. Jadi in a sense that mereka itu sebenarnya bisa aja siblings karena tapi karena mereka itu menikah dengan orang yang berbeda, mereka bukan siblings tapi jadinya saudara ipar seperti itu. Jadi karena dia perempuan kita menggunakan sister seperti itu ya, sister. Terus iparnya ini kita sebutnya sebagai in-law, oke? In-law. Sister-in-law, kakak ipar, sister-in-law. Kalau misalnya apa antara Bu Lisa dengan Pak Nizar itu berarti kan karena Pak Nizar ini laki-laki, berarti tinggal ganti aja sisternya dengan brother, brother-in-law, kakak ipar laki-laki ya. Ini kakak ipar laki-laki. Kalau misalnya kita ke Pak Nizar, kalau misalnya ke Bu Nita itu artinya itu adalah sister-in-law, kakak ipar perempuan seperti itu. Oke, sister-in-law, brother-in-law, kakak ipar perempuan, sister, kakak ipar laki-laki, brother-in-law seperti itu. Sini aku bakal hapus lagi, mungkin boleh tolong bantu Aurora dihapus biar kita gampang juga untuk next questionnya. Oke, nah nextnya itu adalah pertanyaan hubungan antara kakek dan nenek ini ya, kakek dan nenek dengan saya, Jenny, Alfa, Tia, dan Tio. Berarti ini semuanya nih hubungannya kayak gimana? Seperti itu. Oke, yang kita tahu kan kalau misalnya kita menyebutkan antara Pak Izan sama Bu Lisa itu kan ayah dan ibu kita ya, you di sini nih. Ya, itu kan ayah dan ibu kita seperti itu. Kita menyebutnya sebagai orang tua atau parents seperti itu. Nah, kalau misalnya dengan Dodi dan juga Bu Ayu itu kayak gimana artinya seperti itu. Nah, karena ini kakek dan nenek, kita bisa menyebutnya sebagai grandparents seperti itu. Grandparents, oke? Grandparents.
Ingat, S-nya jangan lupa, oke? S-nya jangan lupa karena kita paketin Pak Dodi sama Bu Ayu langsung satu paket seperti itu, kakek dan nenek. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai kakek dan nenek. Ya, kenapa tidak ada yang langsung kayak misalnya, oke, parents itu kan orang tua, tapi kok grandparents kok kita sebutnya sebagai kakek nenek seperti itu. Nah, ini ada perbedaan lexical gap ya, artinya itu ada lexical gap di sini seperti itu. Jadi ada beberapa kata di dalam bahasa Inggris itu tidak ditemukan di dalam bahasa Indonesia. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa kata di Indonesia itu nggak ada dalam bahasa Inggris seperti itu. Kita namakan sebagai lexical gap seperti itu. Jadi grandparents itu kita sebut aja kakek nenek seperti itu. Terus kalau misalnya hubungan antara mereka ini semuanya ya dari Tia sampai ke Alfa itu hubungan dengan grandparents tadi dengan kakek nenek itu apa? Artinya kita ini semuanya itu adalah cucu dari Pak Dodi dan juga Bu Ayu seperti itu. Cucu ya. Nah, cucu. Cucu itu bisa kita artikan dalam bahasa Inggris itu adalah grandchildren. Nah, jadi kalau misalnya udah antara kakek sama nenek itu pastinya ada grandnya juga. Jadi kayak sama aja anak-anak karena dicucu ya kan anak-anak nih. Tapi karena kita hubungannya antara anak-anak ini dengan si kakek nenek, maka kita tambahin aja grand ini seperti itu. Grandchildren, jangan lupa children karena rame di sini ya, rame. Kalau misalnya cuma mengukur satu aja nih. Kalau misalnya hubungan you dengan Dodi dan juga Ayu ini apa? Berarti cuman grandchild aja, seperti itu. Dan back again, karena child ini kan ada cowok dan juga cewek, jadi kalau misalnya untuk menyebutkan Tia dan juga Jenny, itu ya, Tia dan juga Jenny itu adalah granddaughter, oke? Granddaughter. Kemudian untuk yang cowok, cucu-cucu cowok itu kita bisa sebutkan sebagai grandson seperti itu. Oke, nah kalau misalnya untuk saya, Jenny dan Alfa dengan Tia dan Tia itu apa? Itu kita sebutnya sebagai sepupu ataupun cousin, oke? Cousin. Untuk ini ya berarti cousin, sepupu. Kemudian untuk ayah dan ibu dengan Tia dan Tio apa? Itu kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu artinya keponakan seperti itu ya. Keponakan itu, nah balik lagi keponakan itu tidak ada katanya di dalam bahasa Inggris, tetapi kita mendiferensiasinya, membedakannya berdasarkan gender. Jadi kalau misalnya untuk Tia, karena Tia itu cewek ya, kita nyebutnya itu sebagai niece seperti itu, niece. Kalau Tio itu kita sebutnya sebagai nephew. Keponakan laki-laki dan keponakan perempuan. Jadi tidak ada yang langsung keponakan langsung satu paket, itu nggak ada katanya di dalam bahasa Inggris seperti itu. Oke, itu aja untuk latihannya. Mungkin kita bisa lihat di sebelahnya. Jadi tadi itu ya kakek dan nenek, husband and wife. Begitu juga dengan bibi dan paman. Ayah dan paman itu sibling dan juga brother. Ibu dengan bibi itu adalah sister-in-law. Kemudian kakek dan nenek dengan saya itu ada tadi ya grandchildren, grandparents, granddaughter, grandson. Kemudian ini juga ya ada sepupu itu cousin. Kemudian ada juga ayah, ibu dengan Tia dan Tio itu adalah keponakan. Keponakannya itu untuk yang laki-laki itu sebutnya nephew, untuk yang perempuan itu namanya niece seperti itu. Oke, itu dia tadi pembahasan kita tentang family tree ya teman-teman. Mungkin udah bisa diingat, udah dapat insight-nya juga, tadi udah dapat juga conclusion-nya. Ini ada quick recap tentang vocabulary yang hari ini kita pelajari. Ada father, mother, parents, husband, wife, grandparents, grandfather, grandmother, uncle, etc. dan lain-lain nih ya teman-teman ya. Mungkin bisa sambil dibaca juga. Nah, oke, jadi segitu dulu pembahasan kita hari ini untuk tentang persoalan family tree. Jadi nanti next time-nya kalau misalnya teman-teman nih ditanya sama teman-teman yang lainnya, misalnya kayak gini, itu siapanya kamu? Oh, it's my father, seperti itu. Iya, ya, kan atau keren. misalnya it's my brother, seperti itu kayak lebih keren gitu ya bahasa Inggrisnya kayak gitu. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Nantikan kami lagi di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.